Hai teman-teman, hari ini aku akan reading spesial buat kamu. Tema kesukaan kita semua yaitu ciri-ciri jodoh. Jadi nanti akan aku lihatkan buat kamu bagaimana ciri-ciri dia, dari sifat, karakter, dan bagaimana cara dia mendatangi kamu. Dan nanti akan aku lihatkan juga ada charm, zodiak, unsur nama, dan tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang tadi udah aku shuffle ya. Percaya pada intuisi kamu saat memilihnya. Bayangkan masa depan seperti apa yang ingin kamu hadirkan bersama dengan dia, dan pilih satu tumpuk kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu video ini di sini. Jika kamu sudah memilih kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp yang aku letakkan di kolom deskripsi dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri dia. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang private khusus buat kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah. Dan sekarang akan aku lihatkan bagaimana ciri-ciri jodoh kamu dari sifat dan karakternya. Ada The Chariot, Six of Pentacles, Ten of Swords, The Sun, Ten of Pentacles. Aku lihat dia orang yang baik ya, baik hati gitu di sini. Dia tipikal orang yang selalu ingin sharing banyak hal dengan kamu nanti sebagai pasangannya, dengan keluarganya, dengan sahabat, atau bahkan dengan orang yang nggak dikenal. Jadi kelihatannya dia punya sifat dermawan atau ingin membantu sesama atau makhluk Tuhan yang lain, hewan-hewan misalnya, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya dengan hewan aja dia baik, mudah-mudahan dia lebih baik lagi kepada kamu. Dan di sini aku lihat juga dia tipikal orang yang pantang menyerah ya dalam banyak hal. Nggak hanya mengenai kisah cintanya dengan kamu yang akan dia sangat perjuangkan, tapi juga di sini aku lihat dia tipikal yang sangat teguh, sangat berani untuk mengukir karir, pendidikan, atau bisnisnya dia bisa. Jadi tipikal yang akan menuju ke apa yang dia impikan, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk sampai ke sana. Walaupun dia tahu akan ada banyak masalah, mungkin akan ada ujian atau mungkin hal-hal lainnya yang harus dia hadapi, tapi dia selalu bisa on track gitu loh, tetap di jalannya, dimana dia akan oke, aku akan menuju ke sana. Jadi jalan menuju impianku kadang nggak mulus, tapi dia ingat untuk tetap di jalan itu gitu. Dan di sini bisa aku katakan sebagian, karena di sini reading buat banyak orang ya, sebagian dari dia ini bisa jadi datang dari keluarga yang broken gitu loh. Mungkin dia pernah melihat atau sering melihat kedua orang tuanya bertengkar, atau mungkin pernah melihat salah satu orang tuanya ada orang ketiga barangkali, atau bagaimana peliknya proses perceraian mereka. Tapi aku lihat di sini dia sudah bisa berdamai dengan kondisi itu. Sudah sangat bisa berdamai. Atau bisa aja dia ini memang pernah menikah sebelumnya, cukup menyakitkan, kenapa sampai berpisah, tapi sekarang dia udah lebih baik, udah move on, dan punya optimisme bahwa dia akan memulai kisahnya yang akan lebih baik lagi gitu loh, dibandingkan kisah orang tuanya, atau mungkin dibandingkan dengan pernikahan dia yang sebelumnya. Dan aku lihat di sini selain untuk yang berhubungan dengan kisah cinta, dia juga tipikal yang ketika lagi ada masalah memang down, tapi dia mengerti gimana cara mengatasinya. Karena dia punya sifat The Chariot yang di sini dia punya ketangguhan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Termasuk juga nanti kalau misalnya bareng sama kamu ya, namanya hubungan cinta pasti ada masalah. Tapi aku lihat di sini dia akan cukup sabar menghadapi masalahnya, cukup sabar menghadapi kamu, dan mudah-mudahan dengan begitu kamu juga bisa ngasih feedback yang sebaik apa yang dia kasih ke kamu gitu. Dan di sini aku lihat juga tipikal orang yang sangat optimis ya, sangat-sangat optimis. Dan kalau misalnya dilihat dari gambar di deck tarotku yang ini, kelihatannya dia punya bahasa cinta atau love language-nya dia ini physical touch bisa, atau sentuhan fisik, dan quality time juga bisa, atau waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan kamu ya. Agak manja, bisa aja dia di depan banyak orang itu sangat sangat tangguh, sangat berani, sangat
maskulin banget, tapi ketika bersama dengan kamu dia akan sangat berani menunjukkan sisi manjanya, sisi lembutnya kayak gitu di sini. Dan aku lihat juga dia tipikal yang kalau dia datang dari keluarga yang harmonis, maka dia akan sangat menjaga keluarganya. Pun sebaliknya, kalau misalnya dia datang dari keluarga yang broken, kelihatannya di sini udah banyak yang berdamai dengan kondisinya dan menjalin hubungan yang baik dengan ayah atau ibunya, walaupun keduanya berpisah, atau mungkin katakanlah kedua orang tuanya nggak sebaik itu ke dia, tapi dia punya kebaikan hati buat ya bagaimanapun dia orang tuaku, ya aku harus baik gitu loh ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya. Dan aku lihat juga dia punya impian yang sangat besar bersama dengan kamu nanti. Dia ingin sekali membentuk sebuah keluarga yang berkecukupan, udah pasti karena di sini Pentacles, dia membawa unsur yang sangat stabil, loyal atau setia di sini, aminin. Dan juga dia nggak hanya ingin menyediakan sesuatu yang stabil seperti itu, tapi juga dari perhatian, kehangatan keluarga, kehadiran dia di keluarga untuk kamu sebagai pasangan dia, untuk anak-anak juga, untuk keluarga kamu gitu loh. Jadi tipikal yang family man kalau aku lihat di sini. Tapi emang sih biasanya orang-orang dengan unsur Pentacles ini memang pergerakannya lambat ya. Maksudku di sini mungkin nggak yang sat-set langsung ngelamar, langsung nikah, tapi mungkin dia butuh waktu yang agak sedikit lama untuk benar-benar mengenal kamu. Kenapa? Karena ketika kenal sama kamu dia emang udah niatnya seserius itu. Makanya dia ingin memastikan bahwa kamulah memang orang yang saling tepat untuk saling support, saling berkembang, saling bertumbuh jiwanya, bertumbuh kepribadian kedepannya lebih baik gitu. Dan juga meyakinkan dirinya bahwa kamu nanti akan menjadi ibu yang terbaik atau ayah yang terbaik buat anak-anak kalian nanti. Jadi ya wajar aja kalau dia butuh waktu panjang untuk tahu karakter kamu, bagaimana background keluarga, bagaimana cara kamu mengatasi masalah, gaya hidupnya cocok apa enggak ya, yang seperti itulah. Jadi cukup menilai karena emang dia punya keseriusan itu. Dan aku akan lihatkan lagi di sini karakter lain-lainnya dari dia ya. Di sini ada courteous, orangnya sopan. Maksudnya bukan tipikal orang yang belangsak yang gimana ya. Mungkin kalau dia sama teman-temannya dia cukup bisa lebih fun, lebih hahaha. Tapi kalau misalnya dia tahu di mana dia harus ketemu keluarga kamu, ikut acara yang resmi formal bersama dengan kamu, maka dia akan bisa bersikap sesuai dengan tempatnya. Tapi dia sangat sopan di sini untuk menghargai kamu sebagai pasangannya gitu. Dan iya, ini mengkonfirmasi bahwa tadi kan aku bilang kalau dia punya tipikal yang emang loyal ya, setia. Jadi aminin aja, semoga dia menjadi pasangan yang paling setia buat kamu, paling setia buat keluarga kecil kalian nanti gitu. Dan memang di sini dia tipikal yang ambisius ya. Ambisius di sini seperti aku katakan tadi, menggapai impiannya, entah itu di karir, bisnis, ambisinya untuk bisa membawa kamu ke jenjang pernikahan, ambisinya untuk membawa keluarganya bersama kamu menuju ke keluarga yang harmonis gitu ya, di sini yang bahagia gitu. Jadi ya kalau dia emang punya ambisi sebesar itu ya, dia butuh support dari kamu. Dan juga di sini aku lihat dia tipikal yang lebih ke pendiam ya. Mungkin nggak semuanya dari dia yang kubacakan ini, tapi kebanyakan pendiam, nggak banyak omong, nggak banyak drama. Kalau lagi ada masalah ya dia obrolin berdua, nggak perlu keluar kemana-mana. Jadi lebih suka suasana yang tenang, yang hening juga sih kalau aku lihat di sini. Jadi nggak banyak bacot gitu ya. Dan di sini juga tipikal orang yang fokus pada apa yang dia kerjakan. Jadi ini mengkonfirmasi kartu di Chariot. Dia fokus walaupun dia tahu mungkin akan ada ya masalah atau gangguan-gangguan, tapi ketika dia yakin bahwa tujuannya adalah kamu, maka dia akan fokus di sana gitu di sini. Dan di sini juga dia punya empat atau sisi dimana dia bisa mudah merasakan rasa yang ditunjukkan orang lain, walaupun mungkin orang itu nggak ngomong gitu loh. Jadi dia ngerti, oh kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi happy, oh kamu lagi kecewa sama aku. Dia bisa merasakan itu karena di sini emang hatinya cukup lembut ya dan sensitif, jadi dia bisa dengan mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Dan selain karakter dan sifatnya, aku akan lihatkan juga di sini bagaimana cara dia mendekati kamu atau bagaimana cara dia datang kepada kamu. Ada Queen of Cups,
ada kartu Five of Swords, Four of Wands, The Emperor, bottom decknya di sini The Sun. Ada 2 kartu The Sun di sini ya. The Star, The Star. Kalau aku lihat berarti dia di sini emang kelihatannya dia yang akan datang duluan ke kamu. Kelihatannya dia yang akan duluan jatuh cinta, yang naksir kamu duluan tuh dia. Karena di sini kelihatannya sejak awal kenal kamu, atau mungkin semakin dia kenal kamu, semakin dia menyadari bahwa memang kamulah tujuannya dia. Kamulah orang yang bisa dia percaya untuk membawa hubungan ini ke impiannya dia, gitu loh di sini. Dia melihat kamu sebagai sosok yang lembut, keibuan kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki dia melihat kamu sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya gitu. Dan ia di sini besar harapannya ketika dia mengatakan impiannya kepada kamu, kamu juga punya excited yang sama gitu, semangat yang sama untuk menggapai impian yang sama. Dan dia juga berharap bahwa kamu punya impian yang sama, sehingga jalannya lebih mudah kalau misalnya impiannya sama. Dan di sini aku lihat tipikal dia ini dia datang ke kamu karena dia sangat nyaman sama kamu. Dia melihat ada unsur keibuan kelihatannya, karena di sini yang datang ke videoku lebih banyak perempuan ya. Dia melihat sisi itu di kamu, yang keibuan, yang lembut, merawat, menjaga, penuh dengan kasih sayang. Itu yang membuat dia tertarik ke kamu duluan gitu loh, dibanding lain-lainnya. Ya secara fisik bisa jadi kamu emang cantik, emang menarik, tapi lebih kepada inner side-nya kamu, kebaikan di hatinya kamu gitu di sini. Karena dia baik, dia jadi lebih mudah menilai kebaikan yang ada di lawan jenisnya gitu di sini. Dan tipikal dia ini juga tipikal yang ketika datang ke kamu, dia ingin memastikan bahwa kamu bahagia dengan hubungan ini. Jadi dia tipikal yang nggak mau kalau misalnya dia merasa hubungan ini baik-baik aja tapi ada yang mengganjal di hati kamu. Dia akan memastikan bahwa apakah kamu seia sekata, apakah kalian berdua bisa saling support, apakah hadirnya dia udah cukup banyak memberi dukungan buat kamu, memberi banyak perhatian, cinta, dan yang lain-lainnya buat kamu gitu loh di sini. Itu yang akan dia usahakan untuk menarik hati kamu, atau bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Dia di sini nggak mau egois bahwa dia yang bahagia sendirian di relationship ini. Dan aku lihat emang sejak awal dia akan datang ke kamu dan langsung bilang, aku pingin serius sama kamu. Tapi di sini nggak cuma sekedar pacaran yang main-main aja atau sekedar jalanin aja, tapi dia sejak awal akan bilang, aku di sini mencari calon istri atau calon suami. Jadi ekspektasiku hubungan kita serius. Dan ketika dia udah bilang hubungan kita serius, jangan kaget kalau misalnya dia sejak awal itu sudah mendekatkan kamu ke keluarganya, ngenalin kamu ke keluarganya. Dan dia akan sangat senang kalau kamu juga mengenalkan keluarga kamu ke dia gitu di sini, teman-teman kamu, lingkungan kamu, seperti itulah. Dan dia akan sangat senang sekali mengetahui banyak informasi tentang kamu, apapun itu. Dan emang di sini dia tipe kalian akan sangat menjaga kamu, sangat, kalau misalnya kamu perempuan, maka dia akan sangat menjaga kamu di sini. Dia akan memastikan bahwa kamu akan baik-baik saja bersama dengan dia. Kamu akan dipenuhi cinta, secara keuangan juga suatu saat setelah menikah nanti kamu akan aman dan nyaman di situasi yang finansialnya bagus ya, lebih dari cukup kayak gitu. Dan dia akan bertanggung jawab akan banyak hal tentang kamu. Jadi dia berharap bahwa nanti orang tua kamu akan percaya untuk melepas kamu kepada dia gitu loh, untuk memulai sebuah kehidupan yang baru bersama dengan dia. Karena bagi dia restu keluarga penting. Karena bagaimanapun juga dia kan family man, jadi restu keluarga penting, keluarga dia dan keluarga kamu gitu. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini mengenai cara dia mendekati kamu. Dan aku akan lihat juga di sini dari Oracle ya. Bisa jadi ini pesan atau hal-hal baik yang akan datang di hubungan kamu dan dia. Oke, aku akan ambil 3 kartu. Ada Ease, ada Shine, ini vibrasinya mirip ya, dan juga Needs. Di hubungan ini aku rasa kalau kamu dan dia sama-sama saling support, maka semuanya akan baik aja. Kalau dua-duanya antara kamu dan dia punya tujuan yang sama, maka itu akan lebih mudah lagi gitu loh di sini. Dan aku rasa kehidupan kalian berdua akan semakin berubah ke arah yang lebih baik, akan saling support, saling mendukung, saling memperbaiki kesalahan masing-masing gitu loh. Jadi hadirnya kamu
menutupi kekurangan dia, hadirnya dia menutupi kekurangannya kamu gitu di sini. Jadi mudah-mudahan emang jodoh ya di sini, dan semakin glow up, shiny gitu loh relationship antara kamu dan dia. Dan juga di sini aku pikir hubungan ini juga akan sangat nyaman, dimana kamu akan menikmati banyak fase romansa bersama dengan dia, romantisnya dia atau mungkin romantisnya kamu ke dia, bagaimana dia akan memanjakan kamu, dia mungkin juga akan mengerti kebutuhan kamu, bahwa mungkin nanti kamu butuh waktu buat sendiri, mungkin ketika lagi ada masalah, atau bahkan ya aku butuh sekedar me time aja, maka dia akan ngasih ke kamu. Dan kalau emang kamu butuh itu ya kamu bilang aja ke dia, aku kayaknya lagi pingin ini deh, main sama teman-teman aku, atau kayaknya aku lagi pingin main sama kakak aku deh gitu. Ya bilang aja. Aku rasa di sini kalian berdua akan sama-sama mengerti ketika yang satu sibuk, ngasih kesempatan untuk dia menikmati kesibukannya, dan di saat lagi butuh waktu sendiri ya butuh waktu sendiri, di saat lagi ingin bersama-sama ya bersama-sama. Aku lihat seperti itu di sini. Ya, jadi mudah-mudahan sih ini bisa resonate buat kamu segala hal baiknya, dan akan aku lihatkan juga di sini charm. Akan aku lihat dari zodiak dulu ya di sini. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising, bisa Aquarius, Taurus, Cancer, Pisces, Gemini, dan Scorpio. Kemudian akan aku lihatkan di sini dari unsur nama, ada S, X. X ini bisa jadi adalah mantan kamu, yang mana dia datang kembali kepada kamu, tapi versi yang lebih baik. Jadi bukan versi di saat kalian berdua putus, tapi dia ada kemajuan, entah itu sifat, karakter yang lebih baik lagi gitu. Ada G, M, A, P, U, H, dan N. Kemudian dari beberapa tanggal penting antara kamu dan dia, atau angka penting yang bisa jadi hanya kamu dan dia yang tahu ini angka apa. 9, 10, 5, 31, 14, 25, 18, 34, dan 19. Kemudian akan aku lihatkan juga di sini hal-hal lain tentang dia ya. Oke. Kalau aku lihat di sini emang orangnya tadi pendiam ya. Jadi di sini mengkonfirmasi sekali lagi bahwa dia orangnya pendiam, tidak terlalu suka dengan keributan, tidak suka dengan kebisingan. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka nonton konser, mungkin dia agak sulit buat diajak konser atau ke tempat-tempat yang banyak manusianya gitu di sini. Dia lebih suka menikmati suasana yang lebih tenang. Kelihatannya di sini dia lebih punya banyak koleksi baju yang kalau nggak hitam, warna gelap, putih, pokoknya yang agak monoton gitu di sini. Penampilan dia seperti itu. Dan juga di sini mungkin dia di sini datang dari kota kecil atau tinggal di kota kecil, atau mungkin dia di sini masa kecilnya masa kecil. Bisa juga mungkin dia berharap suatu saat nanti bersama kamu, kalau anak-anak udah gede, pingin tinggalnya tuh di pedesaan yang sunyi, damai ya, tipikal introvert kayaknya ya gitu. Ingin lebih suka suasana pedesaan yang tenang, damai, kehijauan, udaranya segar gitu. Kelihatannya dia suka nyanyi, atau mungkin kamu dan dia nanti akan punya beberapa lagu favorit, yang mana bisa jadi ini akan jadi lagu pernikahan kalian, atau ketika lagu ini diputar akan ada banyak kenangan indah antara kamu dan dia, atau mungkin kalian berdua berbagi playlist Spotify barangkali bisa. Kelihatannya di sini dia punya bidang pekerjaan, kemungkinannya di bidang pemerintahan, bisa aja PNS, atau mungkin yang dekat dengan pemerintah, BUMN kayak gitu juga bisa. Lebih ke arah situ ya, yang dekat dengan pemerintah. Kelihatannya di sini orangnya cukup romantis ya. Bahasa cinta dia ke kamu kemungkinan memberikan hadiah. Kelihatannya di sini kalau kamu tipe orang yang suka diromantisin, maka kamu akan nyaman bareng sama dia. Gitu di sini. Dan juga kelihatannya dia di sini cukup cerdas ya. Cerdas banget, bahkan suka baca buku apapun. Fiksi bisa, non fiksi bisa. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini mengenai dia, atau mungkin bidang pekerjaan dia salah satunya dekat dengan buku gitu, atau mungkin dia penulis buku juga bisa. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Semoga aja ada afirmasi positif yang bisa kamu masukkan dalam doa-doa kamu, dan semoga memang dialah jodoh terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya.
Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kan aku lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri jodoh kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang private, khusus buat kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah, oke? Dan aku akan lihatkan di sini bagaimana ciri jodoh kamu dari sifat dan karakternya. Ada Ace of Wands, ada Knight of Pentacles, The Hermit, Queen of Pentacles, ada The Empress. Aku akan mulai dari bahasa cintanya dia dulu. Kalau di sini kelihatan banget ya, kelihatannya sih bahasa cinta pertamanya dia adalah sentuhan fisik. Jadi kelihatannya dia suka dipeluk, suka digenggam tangannya, suka disayang-sayang gitulah di sini, ya. Dan kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang juga bahasa cintanya sentuhan fisik, aku rasa dia akan nyaman sih sama kamu di sini. Terutama di saat dia butuh dukungan, dia lagi ada masalah, dia akan sangat senang untuk ya begini dipeluk sama kamu, untuk menenangkan hatinya gitu. Dan lebih dari itu, aku lihat di sini dia tipikal orang yang dewasa ya, pemikirannya dewasa dalam artian bijaksana. Jadi kamu bisa bandingkan dengan teman-teman dia yang seumuran ya, sepantaran sama dia. Dia akan kelihatan jauh lebih dewasa. Bagaimana sikap dia menghadapi masalah, bagaimana cara dia melihat dunia, bagaimana pola pikir dia mengenai sebuah hubungan, jauh lebih dewasa gitu loh di sini. Ada kemungkinan juga dia jiwa tua sih, atau dia sudah bolak-balik reinkarnasi kalau kamu percaya dengan reinkarnasi. Dan aku rasa di sini dia adalah orang yang sangat pemikir, perfeksionis juga. Kalau misalnya kamu di sini lagi ada masalah, dia akan sangat senang sekali menjadi orang pertama yang bisa kamu percaya untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Dia akan sangat senang bertukar pikiran dengan kamu. Aku lihat seperti itu, dan kelihatannya dia juga di sini nggak banyak omong ya. Dia nggak terlalu, maksudnya gini, kan ada orang yang suka berkoar-koar, sombong tentang pencapaiannya. Dia nggak, dia walaupun dapat penghargaan sebesar apa, dia santai aja, nggak yang gimana-gimana gitu. Itu dia, orangnya tenang ya, nggak banyak berisik lah gitu. Aku rasa di sini dia juga membawa unsur keseriusan. Ketika kenal dengan kamu pertama kali, ya kelihatannya dia santai, tapi dia mungkin akan ngomong ke kamu, aku pingin serius ya di hubungan ini gitu. Maksudnya bener-bener yang mengenal kamu sampai sedalam-dalamnya, keluarga, saling kenal kayak gitulah. Walaupun mungkin belum terlalu fokus di pernikahan, tapi minimal sudah ada keseriusan itu. Dan karena ada dua pentacles di sini, aku rasa dia membawa unsur kesetiaan yang loyal. Dia sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Jadi jangan main-main di sektor itu. Ya jangan memain-mainkan perasaannya untuk ngetes dia dengan sengaja misalnya ngobrol lama-lama sama lawan jenis atau seperti itu akan sangat menyakiti hatinya. Aku lihat kayak gitu. Dan di sini aku rasa dia tipikal yang penyayang juga. Kalau misalnya kamu adalah orang yang di sepanjang hidup kamu katakanlah ada banyak masalah kamu hadapi, misalnya aja melihat bagaimana orang tua kamu dulu sering bertengkar, atau mungkin bagaimana orang tua kamu sangat struggle di finansial barangkali, atau mungkin kamu pernah dibully dan sebagainya. Aku rasa kalau kamu punya trauma, dia akan hadir kepada kamu tanpa dia sadari, dan mungkin tanpa kamu sadari juga, dia akan membantu pelan-pelan proses penyembuhan luka batin kamu. Entah dengan cara apa, tapi dia akan membuat kamu lebih optimis lagi mengenai kisah cinta, mengenai pernikahan, mengenai cara kamu mencintai diri kamu. Dia akan membantu proses itu gitu loh di sini. Dan lebih dari itu, dia di sini juga punya harapan bahwa suatu saat nanti kalau misalnya kalian benar-benar menikah dan dikaruniai anak ya, dia sangat berharap juga kamu akan punya sisi kelembutan untuk menjaga, baik kamu laki-laki atau perempuan ya, sisi kelembutan untuk nanti merawat, menjaga, mengasuh anak dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin gitu di sini. Ya, dan juga aku rasa dia tipikal orang yang akan membuat kamu sangat nyaman di sini. Dia laki-laki atau perempuan, dia punya sisi dimana dia punya kelembutan hati, kelembutan bagaimana cara dia ngomong sama kamu, terutama di saat mood kamu lagi berantakan, di saat kamu lagi pusing, lagi stres. Dia ngerti, oh kamu lagi pingin ini ya, pingin ditenangkan hatinya,
dielus-elus, dimanja gitu. Jadi dia cukup mengerti akan hal itu. Dan lebih dari itu, dia di sini ingin menjadi orang yang ngasih yang terbaik buat kamu. Cintanya, perhatiannya, kenyamanannya, finansial juga. Jadi kalau emang suatu saat nanti dia sibuk dengan pekerjaannya, maka dia emang sibuk gitu loh di sini, emang lagi menata finansialnya, memastikan bahwa nanti kamu nggak akan berkekurangan bersama dengan dia, kayak gitu di sini. Dan dukungan dari kamu akan sangat dia apresiasi gitu. Aku lihat juga tipikal yang sangat passionate mengenai kisah cintanya bersama dengan kamu, agak bucin juga sama kamu, dan mungkin tipikal yang akan sangat manja. Kamu mungkin nggak menyangka bahwa ketika kamu kenal pertama sama dia, kelihatannya dia orangnya cukup cuek, mungkin juga sangat-sangat mandiri, sangat kuat. Tapi ternyata di balik itu semua, dia bisa sangat manja sama kamu. Terutama kalau dia lagi ada sesuatu yang apa ya, lagi ada masalah gitulah ya. Dia akan sangat butuh kehadiran kamu. Nah, biasanya tipikal yang seperti ini agak susah untuk menjalin hubungan cinta jarak jauh. Jadi mungkin itu menjadi salah satu tantangan kalau kamu dan dia harus terpisah jarak, entah karena pekerjaan atau karena hal-hal lainnya gitu sih di sini. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai karakternya dia. Dan aku akan lihatkan juga beberapa karakter lain tentang dia di sini ya. Aku rasa dia punya sifat yang dermawan atau baik hati, atau mungkin di sini dia melihat bahwa yang bahagia seharusnya semua orang. Jadi kalau misalnya suatu saat dia dikasih kelebihan berkat sama Tuhan, misalnya dari sisi keuangan atau dari segi kecerdasan, maka dia akan sangat dengan senang hati membantu lebih banyak orang. Ya, walaupun mungkin dia nggak dibayar, misalnya aja ikut komunitas ngajar anak-anak jalanan, atau mungkin membantu adik-adik yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya, kayak gitu. Jadi dia punya hati yang luar biasa baik ya di sini. Dan juga aku lihat juga di sini dia orang yang sangat terencana. Jadi dia tuh nggak bisa apa-apa serba mendadak, itu nggak bisa. Jadi dia agak struggle kalau misalnya kamu tiba-tiba datang ke dia, kita 10 menit lagi jalan-jalan, itu dia gitu. Jadi kamu harus bisa memahami bahwa karakteristik orang yang seperti ini memang sangat terencana, nggak bisa serba mendadak gitu loh. Dan dia kalau misalnya lagi liburan jalan-jalan kemana, dia akan sangat terencana, bawa apa aja, berapa lama, bawa cadangan uang berapa, cadangan barang-barang apa. Jadi sangat terencana. Termasuk juga bagaimana dia akan merencanakan planning keuangannya, planning karirnya atau bisnisnya, kayak gitu. Sangat-sangat terencana karena dia cerdas gitu ya. Dan di sini dia punya keberanian untuk banyak hal sih. Bisa aja keberaniannya ini keberanian yang cukup ekstrim. Misalnya aja olahraga-olahraga yang cukup menantang ya. Atau mungkin juga di sini lebih kepada keberanian untuk mengambil keputusan, keberanian mengatasi masalah, keberanian dia untuk membela kamu, keberanian dia untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi. Itu kan butuh keberanian. Jadi dia punya sisi berani itu. Dan aku lihat di sini dia juga orang yang rapi ya. Ini menjelaskan sekali kartu The Hermit. Dia sangat rapi, dia sangat nggak suka sesuatu yang berantakan. Entah itu penampilan, ruangan, atau rencana yang berantakan. Dia agak struggle di hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kamunya rapi, dia akan sangat senang sekali. Dan dia juga punya sisi leader ya, kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, entah ini di perusahaan atau di bisnisnya dia, atau nanti kalau dia sebagai katakanlah kepala keluarga, maka dia akan punya sisi memimpin yang sangat baik. Jadi nggak hanya arogan apa yang dia mau, tapi juga mengerti apa yang kamu butuhkan, apa yang nanti anak-anak butuhkan, kayak gitu. Dia juga kreatif di sini ya. Mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan sisi kreatif, jadi dia kreatif untuk entah barang-barang atau mungkin kreatif bagaimana mengatasi masalah, kayak gitulah di sini. Jadi itulah dia. Dan akan aku lihatkan juga di sini ya, selain sifat dan karakter, bagaimana cara dia mendekati kamu di sini. Oke. Bagaimana cara dia datang kepada kamu? Ada Five of Pentacles, ada Six of Cups, ada Eight of Pentacles, kerja keras ya dia nih. Ada Six of Pentacles.
bottom decknya di sini ada the world. Kelihatannya memang sejak awal itu dia sudah melihat bahwa kamulah rumahnya, kamulah memang orang yang dia tuju selama ini. Dialah orang yang mungkin ketika dia bertemu dengan kamu, entah kamu atau dianya sedang dalam kondisi berduka atau mungkin baru saja kehilangan. Entah di sini kehilangan orang yang disayang karena berpulang ke Tuhan, atau mungkin di sini kamu baru aja putus atau dia baru aja putus gitu loh. Di sini bisa aja kayak gitu kondisinya. Tapi di sini aku lihat dia akan mengerti bahwa kamulah memang sesuatu yang sudah lama dia tunggu-tunggu kehadirnya, sudah lama dia tunggu-tunggu akhirnya kamu datang di hidupku. Dia mengerti kamu dan dia punya value yang sama, impian yang sama, dan juga mungkin karakternya agak-agak mirip lah di sini, sehingga dia sangat yakin sejak awal kamulah jodoh aku kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini kelihatannya ada sebagian besar di sini yang mana dia ini adalah orang lama. Bukan berarti harus mantan ya, nggak selalu. Bisa aja di sini dia dan kamu adalah teman lama, mungkin di masa sekolah, mungkin tetangga kamu yang udah lama nggak ketemu, atau mungkin di sini ada banyak kenangan lah antara kamu dan dia, kenangan-kenangan manis yang hadir kembali di hubungan ini, yang bisa dirangkai kembali gitu loh, menjadi lebih serius lagi. Mungkin dulu kamu dan dia biasa aja, atau mungkin salah satu memendam rasa, nggak kecapaian, terus waktu berjalan ketemu lagi deh gitu. Ternyata sekarang lebih ada getaran-getaran yang antara kamu dan dia gitu. Dan aku lihat di sini kalian berdua akan sangat bekerja keras untuk membangun hubungan ini sama-sama. Dia pun akan sangat antusias, sangat punya planning. Pokoknya dia akan berusaha semaksimal yang dia bisa untuk membuat hubungan ini menjadi semakin manis. Masalah akan datang jelas, dimana-mana namanya dua orang jadi satu pasti ada masalah, tapi gimana sebisa mungkin dia akan menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Atau mungkin kalau ada kejadian di luar kalian berdua yang datang, gimana caranya kamu dan dia tetap menghadapi masalah dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, kayak gitu di sini aku lihatnya. Gitu ya. Dan ini aku rasa dia emang punya kebaikan hati sih, kebaikan hati yang luar biasa. Jadi tipikal orang yang emang sejak awal pingin hubungan ini sukses. Jadi emang gak main-main sama kamu. Dan dia tipikal orang yang kalau misalnya kamu ngasih cintanya 8, dia akan ngasih 10, dia akan ngasih 12, lebih dari yang bisa kamu kasih ke dia. Dan dia di sini akan memastikan bahwa kamu tercukupi dari apa yang bisa dia berikan kepada kamu. Kayak gitu orangnya. Dan iya, aku rasa di sini dia juga tipikal orang yang sangat melankolis, atau mungkin lebih tepatnya sangat menghargai nostalgia, sangat menghargai momen-momen manisnya bersama dengan kamu. Mungkin bukan orang yang suka posting di sosial media, tapi dia akan punya beberapa foto kamu, foto kalian berdua lagi di mana, lagi acara apa. Mungkin dia akan menyimpan tiket pertama kalian nonton film atau nonton konser kayak gitulah. Jadi dia sangat menghidupkan nostalgia indah antara kamu dan dia. Dan karena emang dia memahami kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu, dia berharap bahwa kamu juga akan punya semangat yang sama dengan dia, punya sisi romance atau keindahan yang dihadirkan bersama gitu loh untuk membangun hubungan ini gitu teman-teman. Dan aku akan lihatkan di sini juga dari Oracle ya, bisa aja nih pesan-pesan buat kamu dan dia. Ada surprise, ada optimism, nice. Lalu ada body. Aku rasa hadirnya kamu memang menjadi sebuah kejutan buat dia, bahwa dia nggak menyangka sesuatu yang udah lama dia tunggu-tunggu, akhirnya dia rasakan hadirnya gitu loh kamu di hidupnya dia. Dan bisa juga sebaliknya, bahwa kamulah selama ini yang sudah lama menunggu kehadiran dia, menunggu kedatangan dia, akhirnya mengerti bahwa oh memang sekaranglah waktu yang tepat untuk pertemuan ini, untuk penyatuan ini. Mungkin kamu dan dia sama-sama sudah melalui masa yang cukup panjang ya, dari remaja, dewasa muda sampai sekarang. Dan ya mungkin juga kisah cinta kalian berdua sebelumnya dengan yang lain-lainnya itu nggak berjalan mulus, tapi ketika pertemuan ini terjadi, akhirnya menyadari bahwa ya untung sama yang kemarin putus, karena dengan yang ini emang jauh lebih playful, lebih bermakna, lebih
menjadi diri sendiri gitu loh di sini. Nyaman banget seperti rumah. Dan di sini juga ada banyak optimisme di hubungan cinta kalian berdua. Jadi seperti buku yang menunggu untuk ditulis kisahnya seperti apa, maka kalian berdua akan mudah-mudahan mengisi banyak sekali kenangan indah, cerita-cerita menyenangkan di buku kisah cinta kalian berdua. Dan mudah-mudahan sih buku ini bisa diisi sampai panjang, sampai nanti mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan kalian berdua, kayak gitu di sini. Jadi ini bener-bener cinta yang lama dinanti. Jadi begitu hadir itu bener-bener yang berbunga-bunga, sangat semangat, sangat luar biasa lah gitu ya. Dan di sini ada body. Kalau aku mencerna kartu ini, sebenarnya kartu yang bercerita mengenai cintai diri kamu semaksimal yang kamu bisa. Jadi untuk menunggu kehadiran dia, mungkin kamu sedang mengalami masa yang pahit, masa yang gak menyenangkan, tapi yang pasti cintai dulu diri kamu. Karena kalau kamu sudah mencintai diri kamu dengan maksimal, kamu akan mudah mencintai dia nantinya. Dan dia akan mengerti bagaimana cara mencintai kamu. Dan aku rasa kalau sejak sekarang kamu bisa mencintai diri kamu, akan mudah juga nanti kalau kamu sudah berperan sebagai ayah atau ibu, kamu akan mudah mencintai anak-anak kamu. Karena kamu ngerti gimana bahagianya dicintai, disayang, dimanja. Maka bahagiakan dulu diri kamu sampai nanti masanya kamu ketemu sama dia gitu di sini. Jadi kamu harus nyaman dulu dengan hidup dan diri kamu untuk proses pertemuan itu. Gitu teman-teman. Dan aku akan lihat di sini ya dari charm. Akan aku lihatkan dulu dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Virgo, dan juga Libra. Aku lihatkan juga dari unsur nama. Bisa jadi ini unsur nama kamu, bisa unsur namanya dia. Ada F, J, Q, O, A, Z, G, Y, dan I. Kemudian ini beberapa angka penting atau tanggal penting antara kamu dan dia, angka-angka yang hanya dipahami kamu dan dia. 28, 26, 23, 29, 18, 16, 15, 2, 6, dan 12. Dan akan aku lihatkan juga di sini beberapa poin lain tentang dia ya. Oke, cukup kayaknya ya. Bulan April, bisa aja bulan April ini bisa menjadi bulan pertemuan pertama kamu dan dia, atau bulan dimana kamu dan dia terkoneksi atau memulai hubungan, atau bisa juga April adalah bulan pernikahan kamu dan dia. Bisa juga, mudah-mudahan di tahun ini, karena ini bulan yang paling dekat, mudah-mudahan di tahun ini, aminin. Kelihatannya antara kamu atau dia sangat suka dengan webtoon, bisa manga, atau mungkin komik-komik dari berbagai negara bisa di sini. Atau mungkin bidang pekerjaan dia, mungkin dia penulis cerita komik-komik atau bukan manga ya, webtoon gitu di sini. Kelihatannya dia sangat populer. Ya, kelihatannya dia cakep di sini. Ya wajar sih dengan karakteristik seperti ini ya. Kemungkinan besar dia populer, tapi tenang aja, kan tadi aku cerita bahwa dia membawa unsur kestabilan dan loyalitas yang tinggi. Mudah-mudahan dia mengerti dia populer, tapi hatinya cuma buat kamu gitu di sini. Aminin, aminin. Dan juga di sini kelihatannya dia tipikal orang yang kalau misalnya berkendara tuh sangat berhati-hati. Kan ada ya, kamu misalnya agak mabok kalau misalnya disetirin sama orang yang ugal-ugalan. Nah, dia tipikal yang sangat berhati-hati berkendara. Ya tipikal the hermit lah ini, the hermit banget. Kemudian di sini ada kemungkinannya antara kamu dan dia ini beda kota. Beda kota ini bisa aja memang asalnya dia beda, atau mungkin karena urusan pekerjaan dia jadi beda kota atau beda negara sama kamu. Bisa kayak gitu. Jadi mungkin akan mengalami beberapa waktu fase hubungan cinta jarak jauh. Kemudian di sini ada kemungkinan dua. Pertama, beda kepercayaan atau agama antara kamu dan dia, atau dia di sini orang yang sangat taat beragama. Apapun agama dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur segalanya, termasuk pertemuannya dengan kamu. Dan mudah-mudahan aja kalau emang dia seyakin itu, semoga dia bisa membawa keyakinannya untuk membangun sebuah fondasi yang serius gitu sama kamu ya.
Dan kelihatannya dia tipikal orang yang suka makan fast food ya, entah burger, pizza, pokoknya yang begitulah. Mungkin dia sangat sibuk atau mungkin dia nggak bisa masak, belum ada yang masakin dia, jadi dia di sini lebih sering jajan-jajan beginilah ya. Itu yang bisa aku lihat di sini. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Semoga siapapun dia ini, dia adalah jodoh terbaiknya kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri jodoh kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang. Jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, khusus buat kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah untuk private reading bersamaku, oke? Dan sekarang akan aku lihatkan ciri-ciri jodoh kamu dari sifat dan karakternya. Ada Eight of Cups, ada The World, ada Page of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Three of Pentacles. Aku lihat di sini dia tipikal orang yang agak susah move on, gitu. Yang aku lihat demikian. Jadi mungkin ketika masanya bertemu dengan kamu, dia ini sebenarnya masih ada beberapa kenangan lah dengan mantannya dia. Tapi aku lihat di sini ketika nanti bertemu dengan kamu, pada akhirnya dia menyadari bahwa kamulah memang yang dia bisa percaya untuk dibawa ke jenjang pernikahan. Karena ketika momen bertemu dengan kamu itu, dia sudah ada di momen dia emang pingin serius dengan kehidupan kisah cintanya, nggak cuma sekedar main-main aja, tapi emang menuju ke sesuatu yang bisa dipercaya, yaitu ya pernikahan gitu loh di sini aku lihatnya. Dan ketika dia meyakini itu, dia akan bener-bener move on sepenuhnya. Jadi sudah lagi nggak ingat dengan mantan, udah lagi nggak berharap ke mantan, tapi fokusnya ada di kamu dan hubungan yang kalian bangun berdua. Aku lihat dia seperti itu, dan memang tipikal orang yang sangat optimis ya mengenai masa depannya, terutama di sini pernikahannya dengan kamu. Dan emang kalau aku lihat kebanyakan sih datang dari keluarga yang harmonis, datang dari keluarga yang punya apa ya, proyeksi bahwa ayah dan ibunya ini adalah contoh terbaik dia untuk membangun sebuah sistem pernikahan gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin dia tiru dari orang tuanya, dari harmonisnya itu, tapi dia juga punya treatment dan cara dia sendiri untuk memperlakukan kamu nantinya. Aku lihat kayak gitu di sini. Aku rasa dia di sini cukup romantis, ya, dan kelihatannya sih kalau berbicara tentang bahasa cinta atau love language, kelihatannya dia tipikal yang akan senang memberi hadiah buat kamu, ya, atau mungkin di sini word affirmation, kata-kata pujian, kata-kata yang romantis gitu ya buat kamu di sini, apresiasi kepada kamu dan hubungan kalian berdua seperti itu. Dan dia di sini cukup manja orangnya ya, cukup manja dan sangat manis memperlakukan kamu di hubungan ini. Agak bucin tapi nggak berlebihan, bucinnya pas lah ya, bukan yang mengiba-iba nangis buat kamu, enggak, tapi di sini ya pas aja lah, bucinnya pas. Dan kelihatannya juga dia di sini tipikal orang yang pekerja keras. Dia kalau dia kerja di perusahaan orang lain, dia di sini sangat dipercaya oleh atasannya atau mungkin teman-teman kerjanya dalam mengerjakan sebuah proyek. Atau kalau misalnya dia di sini masih kuliah atau masih menempuh pendidikan, ya dia di sini punya banyak kemauan untuk terlibat dalam kegiatan apa. Jadi emang tipikal orang yang sangat dipercaya untuk bekerja sama. Dan kalau untuk hubungannya dengan kamu di kisah cinta ini, dia tipikal orang yang sangat bisa kamu percaya untuk bekerja sama di hubungan ini. Ada dua orang bersama, tapi ya udah sekedar status aja. Tapi ada juga orang yang bersama-sama membangun hubungannya bersama gitu loh. Dan dia tipikal yang bersama-sama dengan kamu nanti membangun hubungannya bersama. Jadi kamu nggak akan ngerasa capek sendiri, kamu nggak akan ngerasa paling berkorban di hubungan ini, karena dia juga akan sangat terlibat di dalamnya. Termasuk ketika nanti ada masalah-masalah datang, dia nggak akan diem begitu aja. Dia akan memastikan bahwa masalah itu akan terselesaikan dan tidak mengganggu alur atau jalannya dari hubungan kamu dan dia.
gitu. Jadi tipikal yang pekerja keras, udah jelas tipikal yang pekerja keras. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok dia sibuk banget ya, kok dia sering banget ada acara di kantor ya, sebenarnya karena memang ya namanya orang hidup butuh makan, butuh uang, butuh tempat tinggal. Jadi ya dia sedang menyiapkan itu semua. Terutama kalau dianya di sini adalah laki-laki ya, maka dia di sini, sorry gue yang, jadi dia di sini akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang dia bisa untuk membangun karir, membangun ketahanan finansial gitulah ya, karena bagaimanapun juga itu nanti kan akan bermanfaat untuk kamu dan dia, dan mungkin juga keluarga kalian nanti gitu. Aku lihat juga dia tipikal orang yang sudah di titik yang bahagia akan dirinya ketika nanti bertemu dengan kamu. Jadi bukan tipikal orang yang kamu nggak suka sama aku karena aku kurang kaya ya, kamu nggak suka sama aku karena aku miskin ya, atau mungkin karena aku nggak cakep ya gitu. Enggak, dia benar-benar sudah di tahap dimana dia mengerti value dirinya. Dia mengerti bahwa dia punya skill ini, bakat ini, dan dia bangga membawanya. Tapi pun dia menyadari sebagai manusia dia punya kekurangan, tapi it's okay, dia akan menutupi kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikannya dia, bakat-bakat yang dia punya kayak gitu di sini. Jadi dia udah nggak terlalu memikirkan apa kata orang dan sudah nggak lagi galau dengan kekurangan yang dia miliki gitu di sini. Dan dia pun akan berusaha membantu kamu kalau kamunya masih ada di fase yang nggak yakin akan diri sendiri, nggak pede, pesimis gitu. Dia akan membantu kamu kalau memang kamunya ingin satu level value sama dia gitu, yang bisa lihat di sini ya. Dan karena semuanya bagus, aku akan lihat juga dari beberapa poin ya di sini mengenai karakter dan sifat lain-lainnya dari dia. Apa nih? Dia orang yang sangat toleran, dalam artian berarti emang dia orang yang tidak membeda-bedakan orang dari kekayaan atau mungkin dari agama atau suku kayak gitulah. Dia sangat toleran. Ya namanya manusia, semua makhluk Tuhan, kalau emang layak dibantu, kalau emang menyebalkan ya udah jangan terlalu sering deket-deket sama si itu gitu, misalnya dia kayak gitu di sini. Dan kebaikan hatinya dia luar biasa sih di sini kalau aku lihat ya. Tipikal orang yang juga simple, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Bisa aja di sini penampilan dia simple dan juga gaya hidupnya simple. Bukan orang yang membeli sesuatu memaksakan hanya demi pujian orang lain, tapi ya dari manfaat barangnya gitu loh di sini. Dan dia juga nggak aneh-aneh lah orangnya ya, simple aja, sederhana, nggak kebanyakan macam-macam. Dia juga orang yang sangat ceria. Kalau kamu tipikal orang yang sangat ceria juga, playful gitu ya, kalian berdua akan cocok nih. Jadi namanya hidup, masalah ada, tapi ya udah disenyumin aja dan gimana caranya menghadapi masalah itu. Jadi bukan orang yang drama, yang menangisi segala kejadian. Ya kadang dia menangis kalau emang suasananya sedalam itu, tapi dia juga punya keyakinan bahwa ya udah jalani sebaik-baiknya gitu. Jadi ya cerialah, dia ceria, akan membuat hari-hari kamu ceria juga. Dia sabar di sini. Dia akan sangat sabar menghadapi situasi, menghadapi masalah, menghadapi kamu, dan juga sabar-sabar lainnya. Tapi hati-hati ya, jangan hanya karena kamu tahu dia sabar, kamu jadi bertindak seenaknya. Karena namanya orang sabar juga pasti ada batasnya. Jadi berterima kasihlah ke Tuhan bahwa kamu akan dibersamakan dengan orang yang sabar gitu di sini. Dan juga tipikal orang yang pemaaf ya, jadi aku rasa dia bisa memaafkan banyak hal. Tapi juga hati-hati dengan orang yang pemaaf. Jangan hanya karena dia pemaaf kamu jadi seenaknya berbuat sesuatu yang kamu tahu dia nggak suka ya. Jadi ya pengertiannya gitu. Tapi dia di sini pemaaf dan nggak gampang menyimpan dendam. Dia orang yang juga sangat mengutamakan keseimbangan di hidup. Jadi ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya membangun karir, ada waktunya membangun hubungan cinta bersama dengan kamu. Dan dia juga berharap kamu mengerti bahwa ada waktunya dia emang harus kerja ya, izinkan dia kerja. Ada waktunya dia ingin kumpul sama teman-temannya, izinkan dia kumpul sama teman-temannya gitu. Dan juga ada waktunya dia bersama kamu, maka nikmati momennya. Gitu ya, dan aku akan lihatkan juga di sini bagaimana cara dia akan datang kepada kamu.
Ada Five of Cups, ada Page of Cups, ada Justice. Sebentar, ini kartunya sama ya, dua kartu ini, Justice dan The World. Bottom decknya di sini ada Ten of Cups. Dia di sini akan datang kepada kamu gini, bisa aja salah satu antara kamu dan dia ini masih kecewa. Bisa aja kamu baru putus, atau mungkin kamu masih kecewa akan kehidupan, kecewa akan mungkin pernikahan orang tua kamu, yang kamu mungkin takut untuk memulai hubungan cinta karena ada trauma, karena ada ketakutan. Tapi di sini aku rasa dia akan meyakinkan kamu, karena dari kartu ini bottom decknya dia, ketika nanti pertemuannya dengan kamu, dia memang sudah ada impian untuk membangun rumah tangga atau pernikahan yang hangat, yang bahagia, yang penuh cinta. Karena kartu ini menceritakan betapa dia sangat ingin punya pasangan yang baik, yang penyayang, penyabar, dan juga anak-anak yang lucu, yang menggemaskan gitu loh. Jadi emang niatnya untuk membangun keluarga. Jadi ketika datang kepada kamu emang sudah seserius itu. Gitu di sini. Ya, jadi mudah-mudahan aja kalau emang impian kamu memang seperti ini, mudah-mudahan selaras dengan tujuan kalian berdua. Dan juga di sini dia menyadari bahwa kamulah dunianya. Kamulah emang orang yang sudah lama dia nantikan kehadirannya. Makanya dia di sini, kalaupun dia merasa kamu butuh waktu untuk sembuh dari trauma kamu, butuh waktu buat move on, dan dia pun juga sama di sini butuh waktu buat move on. Bisa jadi sama-sama move on-nya, dan setelah itu baru akan ada proses di mana kamu dan dia ini akan saling mengerti, mulai pendekatan, mulai ada getaran-getaran yang lebih hangat, lebih intens gitu ke depannya, dan ya akan terjalinlah romansa di sana. Kelihatannya sih pendekatan dia seperti itu, dan karena dia mengerti betapa tidak menyenangkannya dikecewakan, dia akan berusaha gimana caranya supaya membuat kamu itu nyaman bersama dengan dia, dan sebisa mungkin dia akan meminimalkan supaya kamu gak kecewa dengan dia, supaya kamu gak kecewa dengan hubungan ini gitu loh. Dan emang butuh usaha ya. Jadi ya itu. Dan tadi kan ada kartu yang menceritakan bahwa dia sangat menyukai keseimbangan, dan aku rasa di sini pun juga mengkonfirmasi ya bahwa di sini dia akan menyeimbangkan antara waktunya dengan kamu, waktunya dia untuk mungkin keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk hobinya. Maka di sini dia sangat butuh pengertian kamu kalau emang dia lagi urgent, ada urgensi di pekerjaan, di keluarga, atau mungkin hal lainnya. Dia ingin kamu memahami bahwa ya dunia dia nggak cuma kamu. Emang dia sangat sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi juga dia punya dunia yang juga ingin dia bangun gitu loh di sini. Dan dia butuh support itu dari kamu juga. Dan aku rasa dia di sini akan adil ya. Biasanya orang yang punya karakteristik justice, dia di sini orang yang emang sangat loyal dan mengutamakan kesetiaan. Jadi jangan main-main di sektor itu sekali lagi. Jadi dia berharap kamu setia, dan dia akan mengusahakan kesetiaan yang sama untuk hubungan ini. Jadi itu sih yang bisa aku lihat mengenai bagaimana cara dia datang kepada kamu. Dan mudah-mudahan aja kalaupun kamu datang dari keluarga yang broken misalnya, semoga aja dia bisa meyakinkan kamu bahwa dia di sini sangat bertanggung jawab, dan dia akan sangat bahagia kalau misalnya suatu saat nanti impian ini benar-benar terwujud. Emang sih menuju ke sini nggak segampang itu, tapi kalau misalnya kamu dan dia saling support, saling bisa bicara, saling bisa kompromi, aku rasa ini bisa aja terjadi suatu saat kelak ketika kamu dan dia sudah membangun sebuah pernikahan bersama dengan dia gitu. Dan akan aku lihatkan juga di sini dari Oracle ya. Bisa aja di sini pesan atau hal-hal penting yang kamu harus tahu mengenai hubungan bersama dengan dia. Ada change, ada action, ada growth. Aku rasa memang di hubungan ini ada banyak sekali pertumbuhan pertumbuhan antara kamu dan dia. Jadi kalau emang di awal-awal itu masih ada rasa kehilangan, kecewa tentang cinta, trauma tentang pernikahan orang tua, atau trauma dengan pernikahan sebelumnya, aku rasa bersama dengan dia memang kamu akan bertumbuh gitu loh. Jadi belajar banyak lagi, akan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk
keluar dari zona nyaman. Mungkin kamu dan dia harus berpisah kota, mungkin karena salah satunya ada dinas atau harus menempuh pendidikan, sehingga ya harus saling percaya, membangun sesuatu yang sebesar ini. Karena untuk menuju pohon yang kuat dan kokoh seperti ini, ya harus siap pernah diterpa badai, pernah mungkin ada hama, pernah ada gangguan apa, tapi selama kuat berdiri ya kamu dan dia akan melampaui lebih dari apa yang kalian berdua ekspektasikan, bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih indah, lebih kokoh ke depannya seperti itu. Dan memang untuk menuju ke sana butuh action, nggak cuma sekedar janji-janji aja. Jadi kamu lihat di sini, apakah action atau aksi kalian berdua ini memang bisa ada hasilnya, kelihatan terbuka pintu kesempatan menuju ke keluarga yang bahagia, ataukah gimana? Karena untuk menuju ke sana nggak bisa langsung ngoeng, tapi selangkah demi selangkah menaiki tangga-tangga ini, yang kadang sekali waktu kepleset, tapi nanti naik lagi, semakin kuat lagi, sampai kalian berdua sama-sama udah melihat, oh iya kita punya tujuan yang sama, ayo kita mulai gitu di sini. Dan memang akan ada banyak perubahan terjadi ya, namanya dua orang jadi satu bertumbuh, akan ada perubahan terjadi. Tapi tenang aja, selama kalian berdua saling cinta, saling support, saling mau mengungkapkan perasaan masing-masing di saat bahagia dan susah, di saat lagi kecewa juga ungkapkan aja. Aku rasa kalian berdua akan baik-baik aja sih di sini ya. Dan ya selama saling percaya, aku rasa perubahan sebesar apapun akan membawa kalian berdua pada sebuah perjalanan yang nggak selalu mudah ya. Kadang menyenangkan, kadang ada badai, kadang ada kerikil, tapi nanti ada pelangi, akan ada sinar matahari lagi. Jadi nikmatin aja selama kalian berdua bisa saling percaya dan saling support gitu ya. Dan aku akan lihatkan di sini ya dari charm. Mudah-mudahan ada banyak afirmasi positif yang bisa kalian dapatkan di sini. Dan aku lihat dari zodiaknya dulu ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Cancer, Taurus, Scorpio, Virgo, Capricorn, dan Sagittarius. Kemudian akan aku lihatkan juga dari unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada O, R, B, E, I, K, F, D, dan P. Kemudian di sini ada tanggal-tanggal penting atau angka-angka penting yang bisa jadi hanya kamu dan dia yang mengerti ini tanggal apa atau angka apa. 16, 3, 9, 22, 8, 30, 20, 26, 4, dan 23. Dan aku akan ambil beberapa poin lain tentang dia dan kamu di sini ya, yang lebih spesifik lagi. Oke, aku akan lihat. Oke, aku mulai dari ini dulu. Kelihatannya kamu dan dia akan punya beberapa kenangan tentang hujan. Ya mungkin kalian lagi jalan-jalan kemana berdua, tiba-tiba hujan datang, dan itu menjadi salah satu nostalgia yang gak terlupakan ya. Mungkin menyebalkan karena basah dan hujan-hujan seperti, tapi pada akhirnya jadi kenangan antara kamu dan dia gitu sih di sini ya. Dan kemudian di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Kelihatannya antara kamu dan dia ini bisa jadi bidang pekerjaannya dekat dengan keuangan, mungkin di bank, mungkin di lembaga keuangan lainnya, atau kamu dan dia ini sama-sama pintar mengelola keuangan. Jadi sama-sama punya planning yang bagus di keuangan. Karena untuk menuju keluarga bahagia ya butuh modal, salah satunya ya finansial gitu ya. Dan kelihatannya di sini dia sangat suka sesuatu yang berhubungan dengan seni, kesenian, dan kamu mungkin bisa melihat bahwa dia akan sangat excited untuk mendekorasi kamarnya, mendekorasi rumah kalian berdua nanti. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan seni, atau mungkin bidang pekerjaan dia dekat dengan seni, lukis, patung, atau seni-seni lainnya. Dan ada BFF di sini, best friend forever ya. Aku rasa di sini selain dia menjadi pasangan yang akan membangun nuansa romance di hubungan kamu dan dia akan menjadi sahabat baiknya kamu, dimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, bisa menceritakan apapun tanpa malu-malu lagi. Dan namanya menikah dengan sahabat tentu sangat menyenangkan ya, karena kamu gak akan pernah bosan sama dia.
Dan di sini ada simbol agama yang berbeda-beda, ada dua kemungkinannya. Ya, bisa jadi kalian berdua memang datang dari agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, atau di sini dia sangat rajin beribadah, sangat yakin akan Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan mengantar dia sesuai dengan takdirnya, dan dia di sini selalu berserah pada kuasa Tuhan gitu di sini. Dan kalau misalnya kamu emang mendambakan pasangan yang rajin beribadah, dekat dengan Tuhan, mudah-mudahan memang menjadi jodohnya kamu. Dan di sini kelihatannya dia menjadi orang yang tulang punggung keluarga kelihatannya ya, atau mungkin di sini dia masih dalam usaha membantu keluarganya, mungkin orang tuanya atau mungkin saudaranya kayak gitu di sini. Ya, gitu. Jadi mungkin dia di sini bekerja keras selain untuk dirinya, untuk keluarganya juga dan kamu nantinya. Aku rasa di sini kalian berdua mungkin suka nonton film, atau mungkin akan ada banyak momen di mana kalian berdua ada movie date gitu ya. Jadi nonton film kesukaan kalian berdua di masa-masa penjajakan atau mungkin setelah menikah bisa. Aku lihat di sini juga dia tipe orang yang sangat bersihan. Dia nggak suka sesuatu yang berantakan, dia lebih suka sesuatu yang bersih, rapi, kinclong gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu tipe yang agak berantakan, mungkin dia akan agak cerewet mengenai kebersihan gitu. Dan aku rasa kalau dia suka kebersihan, berarti dia juga akan dengan senang hati turun serta merapikan tempat tidurnya sendiri, cuci piring setelah makan, yang seperti itu. Jadi tipikal dia seperti itu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Semoga ini membantu, dan siapapun dia, semoga dialah memang jodoh terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye bye.